Halo mahasiswa hebat, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas aspek-aspek penting dalam perkembangan anak seperti fisik motorik, kognitif, bicara bahasa, dan sosial emosi. Pemahaman terhadap aspek-aspek ini beserta tahap pencapaiannya atau milestone menjadi modal penting bagi kita untuk mendampingi anak. Memahami perkembangan anak secara menyeluruh dapat mempersiapkan Anda untuk membimbing mereka mencapai potensi terbaiknya. Namun, bagaimana jika ada indikasi bahwa perkembangan anak tidak berjalan sesuai dengan milestone yang diharapkan? Deteksi dini bukan sekedar mengenali gejala, tapi merupakan pondasi untuk menentukan langkah intervensi yang tepat. Semakin cepat kita mengidentifikasi potensi gangguan atau keterlambatan, semakin efektif pula dukungan yang bisa kita berikan. Disinilah peran penting alat deteksi dini. Alat-alat ini dirancang untuk membantu kita mengenali kemungkinan adanya gangguan atau keterlambatan tumbuh kembang anak sejak dini. Dengan begitu, kita bisa mengambil langkah yang tepat dan memberikan intervensi sesegera mungkin. Mari kita pelajari lebih lanjut mengenai berbagai alat yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi gangguan tumbuh kembang anak. Pertama, DDST-2 atau Denver Developmental Screening Test 2. Ini adalah tes screening perkembangan untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. DDST-2 menilai perkembangan anak dalam 4 sektor, yaitu personal sosial, misalnya bagaimana anak berinteraksi dengan orang lain, motorik halus adaptif seperti koordinasi mata dan tangan, serta kemampuan memegang benda kecil. Motorik kasar misalnya berjalan, berlari, atau menjaga keseimbangan. Bahasa menilai kemampuan anak mendengar, memahami, dan berbicara. Kedua, aplikasi Primaku. Ini aplikasi resmi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dengan Primaku, orang tua bisa memantau tumbuh kembang anak secara mudah. Di dalamnya ada fitur KPSP atau kuesioner pra-screening perkembangan yang menilai motorik, bahasa, kognitif, dan sosial emosi anak. Kalau ada keterlambatan, aplikasi akan memberi tanda atau warning sign. Selain itu, ada juga fitur status gizi, jadwal imunisasi, artikel kesehatan, sampai resep MPASI. Ketiga, milestone screening dari CDC. Ini berupa checklist perkembangan yang dikeluarkan oleh CDC bersama American Academy of Pediatrics. Checklist ini membantu orang tua mengenali apakah anak sudah mencapai milestone sesuai usianya, termasuk deteksi dini gejala autisme. Keunggulannya bisa digunakan langsung oleh orang tua atau pengasuh tanpa harus menunggu pemeriksaan profesional. Keempat, DSM-5. DSM-5 adalah panduan resmi yang diterbitkan American Psychiatric Association pada tahun 2013. Fungsinya sebagai pedoman diagnosis gangguan psikiatri termasuk gangguan perkembangan anak seperti autisme, ADHD, gangguan komunikasi, atau keterlambatan intelektual. Meskipun digunakan oleh tenaga profesional, DSM-5 juga berperan penting dalam membedakan apakah perkembangan anak masih dalam batas normal atau perlu intervensi. Kelima, MCHAT atau Modified Checklist for Autism in Toddler. Ini adalah kuesioner sederhana untuk mendeteksi risiko autisme pada anak usia 16 sampai 30 bulan. Keunggulannya bisa diisi langsung oleh orang tua, tidak harus oleh profesional. Saat ini, MCHAT juga bisa diakses gratis di internet, tapi ingat kalau hasilnya menunjukkan resiko, tetap harus ditindaklanjuti oleh tenaga ahli agar lebih akurat. Nah, teman-teman, itulah beberapa alat deteksi dini yang sering digunakan. Intinya, deteksi dini sangat penting supaya anak yang mengalami hambatan bisa segera mendapatkan layanan dan intervensi yang tepat. Sampai di sini pertemuan kita, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.